Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan receh, kembali lagi dengan psikologi receh dalam cerita receh, namun bisa dijadikan inspirasi dan motivasi kita agar lebih bersyukur. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Pagi itu seorang siswa datang kepadaku, meminta maaf bahwa ia belum mengumpulkan tugasnya. Aku bertanya, kenapa kamu gak bisa dikumpulkan? Gak bisa mengumpulkan tugasnya. Kamu lupa, sengaja, atau ada faktor lain yang membuat kamu belum menyerahkan tugasnya? Anak itu menunduk. Ada tetesan bening keluar dari matanya. Ia bilang, saya bingung harus mengerjakannya dengan apa. Sedangkan uang saja nggak punya. Ia bilang, setiap berangkat sekolah tidak pernah dikasih uang saku, uang jajan, apalagi untuk tugas-tugas. Karena menurutnya ia dianggap anak yang sudah besar, jadi harus mengalah dengan adiknya. Ia anak kedua dari 7 bersaudara. Yang lebih sedihnya lagi, ia pun tak dibekali makanan. Makan siang yang tidak dibekali oleh ibunya. Yang ia bawa hanya sebotol air minum untuk menghilangkan rasa haus. Setiap jam istirahat, ia hanya bisa memandangi teman yang jajan dengan wajah senang. Padahal hatinya teriris. Ada keinginan untuk membeli makanan itu, tapi ia tak mampu. Kadang ia duduk di depan teras. Terkadang ia juga tidur ketika jam istirahat untuk menahan rasa lapar dan keinginan untuk membeli. Kini anak itu sudah duduk di bangku kelas 3 SMA. Berarti sudah hampir 3 tahun ia sekolah. Tak pernah membawa uang saku. Tidak pernah ibunya memberikan itu. Karena faktor ekonomi yang membuat anak seperti itu. Di raut wajahnya ada perasaan kesal pada Tuhan. Mengapa ia ditakdirkan sesulit ini dan memiliki orang tua yang ekonominya rendah. Kadang ia minder dengan teman-teman yang lain. Kadang ia sedih jika diminta uang kas. Bukannya ia tak mau bayar, bukannya ia tak tanggung jawab, karena memang gak ada uang sama sekali. Ia sudah berusaha cerita sama ibunya. Ibunya sesekali menangis, sesekali juga marah, sesekali diam ketika ia mengeluhkan uang kas. Jika harus urunan tugas yang harus membutuhkan urunan uang untuk biaya fotokopi, biaya print, dan lain sebagainya, ia bingung harus bagaimana menceritakannya, bagaimana menjelaskan kepada teman-temannya. Apakah teman-temannya mau mengerti tentang kondisinya? Ia sadar bahwa semua teman-temannya belum tentu memahami tentang kondisi keluarganya. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Anak ini harus berusaha kuat menahan lapar dari pagi hingga sore. Ketika pulang ia baru makan. Ia harus kuat menghadapi teman-temannya, menghadapi bulian temannya, menghadapi ketidakmengertian temannya mengapa ia tidak pernah mengeluarkan uang. Kalau ia cerita,
atau ia menjelaskan kepada temannya, tidak semua temannya mengerti. Ia berusaha kuat, ia berusaha tetap berjalan sekolah meski berat. Allahu Akbar. Dia belajar kuat dari terpaan teman-teman dan lingkungan. Belajar legowo meski ingin memberontak. Dari saya cukup sekian, semoga ceritanya bisa menginspirasi kita semua dan kita lebih banyak bersyukur lagi terhadap apa yang kita miliki hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa.